Kembali lagi bersama cerita selebriti. Dunia hiburan tanah air tentu saja memiliki daya tarik tersendiri bagi para pemirsa. Seperti cerita terupdate selanjutnya berikut ini. Satu lagi film Indonesia yang mewarnai bioskop tanah air bergenre drama komedi. Film Mohon Doa Restu hadir untuk menghibur pecinta film. Kemarin, dalam acara konferensi pers film tersebut di Jakarta Selatan, sutradara dan produser menceritakan proses produksi film Mohon Doa Restu. Sang produser Wiki Olindo mengungkapkan bagaimana sampai akhirnya film tersebut diproduksi. Di sisi lain, sang sutradara Odi Harahap menceritakan tentang pemilihan para pemain untuk menjadi tokoh-tokoh dalam cerita di film tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kalau proses Mohon Doa Restu ini cukup lama, jadi ketika Odi dan kami punya sebuah niatan untuk pengen bekerja sama sama Wahana waktu itu gitu, karena kita melihat bahwa film-film yang ditulis Wahana tuh menarik gitu ya, dan Ocai punya kekuatan dengan tema keluarga gitu ya, dan waktu itu kita brainstorming dengan Wahana ada sebuah ide, dan dari ide itu digodok terus dengan tim Wahana dan muncullah si Mohon Doa Restu ini gitu. Dan ketika kita melihat skenarionya, kita merasa bahwa kayaknya seru nih, karena semua unsur yang menarik ada gitu, keluarga, percintaan, dan tentunya secara ending pun mungkin juga bukan sebuah ending yang klise gitu. Jadi tim Wahana, terima kasih by the way Wahana, ya kan, benar-benar membuat sebuah skenario yang kayaknya seru untuk berlikaliku. Kalau dengan Ocai ini udah film keberapanya kami, jadi udah biasa banget, sering banget kerja bareng sama Ocai, dan kita tahu persis kekuatan Ocai gitu ya. Tentunya di sini kita ada peran partner, Pak Adi, thank you for joining. Terus ada Rapi Film juga, Pak Sunil, dan mungkin orangnya nggak ada ya, anaknya ada tapi ya. Jadi seperti biasa kita sering kolaborasi antara production house, dan kali ini dengan Ivi dan Rapi. Thank you. Selamat sore teman-teman wartawan, terima kasih udah hadir. Apa tadi ya? Kalau masalah kegembiraan itu emang syutingnya tuh menyenangkan banget ya gitu. Maksudnya kerja sama kru dan pemainnya itu. Ini mungkin syuting paling tanpa ada drama. Karena emang kita senang banget ngerjainnya, kita happy banget pas pengerjaannya, dengan harapan bahwa gembiranya kita pas bikin itu nyampe ke penonton. Semoga nyampe. Kalau melihat dari ketawanya sih itu ketawa beneran tuh ya gitu. Tadi teman-teman wartawan. Terus apa ya, maksudnya ngelihat dari kayak tadi kan memang skenario nya digodok itu cukup lama gitu. Mungkin nanti ya Yu sama Cassandra yang ngasih lebih bisa cerita, karena ini ide itu sebelum pandemi ya Pak? Ya. Sebelum pandemi ini. Sebelum pandemi, terus ketahan pandemi, sampai akhirnya kita produksi di tahun lalu, di November tahun lalu, dan bisa rilis alhamdulillah di bulan ini dan nanti tanggal 26. Cuma emang seneng banget sih gitu, maksudnya bisa kerja sama pemain-pemain yang Yahud sih, kalau bisa gue bilang ya. Jadi itu sih, itu kalau kita senang, kita senyum bikinnya, pasti bikin orang senyum pas nontonnya. Ini pemilihan pemain ini sebenarnya kalau dari penulis itu karakter Astrid entah kenapa di kepala mereka tuh udah Dea, nggak bisa yang lain. Mereka nggak ngasih tahu gue sih, gitu. Tapi di kepala mereka pas nulis bayangannya Dea aja. Oke. Di gue pas baca, mak ini salah satunya Cut Mini. Oke. Waktu itu pokoknya di kepala gue. Kalau di kepalanya Pak Wiki itu Jeffrey yang pertama ya. Iya. Buat Satya itu Jeffrey. Jadi masing-masing itu punya ininya sendiri itu gitu. Pas baca, oh ini segini gini gitu. Kalau gue pemain, oh ini
ibu-ibunya, pokoknya salah satu harus Cut Mini. Kalau mereka spesifik tuh Astrid di kepala mereka tuh waktu nulis ketawa-tawa sendiri itu udah Dea. Itu pun mereka kasih tahu ketika gue juga milih Dea. Nah akhirnya jajaran ini sebenarnya Sarah itu paling terakhir karena dia base-nya kan di Singapura ya gitu. Ya. Jadi mungkin emang semestanya menahan ini sampai selesai pandemi sampai akhirnya dia bisa kesini dan akhirnya dia yang main di sana gitu. Terus Jeffrey udah dari awal, nah Shiva juga gitu tuh. Dia udah lewatin pandemi dan segala macem ya nama dia. Jadi emang ini berurut aja sih gitu sampai akhirnya lengkap terus ketemu Kiki udah tuh udah. Terus pas milih Brasco Ya. itu entah kenapa gue pengen ngajak Kiva. Itu karena syuting sama dia sekali gue suka, gue ajuin ke produser oke gitu karena juga bikin seriesnya sama produser yang sama dengan Pak Wiki. Ya udah akhirnya jajaran main itu dan alhamdulillahnya mereka matching. Yes. Maksudnya satu sama lain, saling membuka diri dan menerima karakter itu. Jadi pas syuting tuh kayak udah on off aja gitu. Kalau udah dia masuk ke set, udah on di karakter itu. Yes, jadi seperti berjodoh ya Pak Ocek. Jadi ya udah gitu tuh, udah chemistry-nya udah kebangun sendiri. Tentunya berharap supaya bisa diterima dan tentu satu-satunya barometer penonton terima adalah penontonnya banyak. Kita berharap bahwa dengan variasi yang ada di industri perfilman Indonesia, moga-moga ini menjadi sedikit warna baru di tahun ini ya. Kan biasanya setiap tahun ada film keluarga dan tahun ini mungkin ada juga film keluarga yang baru-baru ini juga sangat sukses gitu. Cuman moga-moga ini sedikit berbeda dengan yang lain-lain. Jadi moga-moga membawa warna tersendiri buat film Indonesia yang kita semua lagi banggakan karena saat ini film Indonesia lagi bagus-bagusnya, penonton lagi sering ke bioskop. Itu juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap film Indonesia meningkat dan memang belakangan film-film Indonesia yang beredar juga secara kualitas jauh lebih bagus. Jadi kita semua pekerja film Indonesia ini bangga dengan situasi industri kita, tapi tentunya kita tetap harus maju dan lebih baik untuk kemudian hari.